Jadi leadership adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memberikan tujuan atau arah motivasi sehingga tercapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Baik, untuk tahap awal yang harus dimiliki oleh seseorang leader menurut saya, langkah awal kita harus tahu dulu apa sih tujuan perusahaan tersebut gitu kan. Setelah kita dengan tim itu sudah tahu tentang tujuan dari perusahaan, pastinya kita harus menentukan strategi atau cara sehingga tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Mungkin untuk biasa yang saya lakukan, jadi kita harus mengetahui dulu atau mungkin yakin dulu kira-kira bisa nggak kita ini mengalami perubahan atau membuat suatu perubahan sehingga hasilnya lebih baik dari yang sebelumnya. Biasanya kita harus menggali dulu permasalahan tentang timnya atau SDM-nya. Jadi sebelum kita ini mencapai tujuan, pastinya kita harus menggali dulu informasi apa yang sekiranya selama ini menjadi kendala di sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi pertama kita harus yakin dulu bahwa kita harus bisa gitu kan. Setelah itu mungkin kita perlu menggali potensi dari semua tim gitu kan. Jadi tidak semua tim itu sebenarnya jelek, atau mungkin tidak semua tim itu semuanya baik, atau mungkin tidak semua tim itu tidak produktif. Jadi saya yakin bahwa semua itu sebenarnya mempunyai kelebihan masing-masing, sehingga bagaimana kita seorang leader bisa mengangkat atau menumbuhkan bakat-bakat yang ada di masing-masing personal team itu. Jadi sehingga untuk timnya itu bisa berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan. Kalau kita bicara soal leadership, great leadership, jadi mungkin saya pernah punya pengalaman yang bisa dibilang pengalaman ini juga akan saya bawa kemanapun selama saya menjadi unit selama 6 tahun, dan alhamdulillah sudah banyak mencetak leader baru, mungkin sekitar 10-an leader yang sekarang juga sudah menjadi posisi unit dan supervisor. Bahkan selain menciptakan leader, juga banyak kebinaan yang selama ini dari pekerja kontrak sudah menjadi pegawai tetap. Jadi yang biasa saya lakukan, biasanya kami sering adu strategi gitu. Bagaimana menurut Anda cara untuk mencapai tujuan perusahaan? Walaupun sebenarnya saya sudah memiliki cara, tapi biasanya sering adu strategi, sehingga disitulah biasanya bakat-bakat leadership dari seorang pekerja itu akan keluar, sehingga seorang leadership yang memang benar-benar dikatakan sebuah leader adalah orang leadership yang memang bisa menciptakan leader-leader baru yang akan menggantikan posisi leader yang semula, atau mungkin bisa lebih dari itu. Jadi yang jelas itu tadi, untuk mencapai tujuan kita punya semangat, kita punya visi yang jelas, kita punya strategi yang jelas, kita punya kegigihan tanpa lelah, dan pastinya terus dicoba sehingga kita menemukan cara-cara yang baru untuk membuat tim itu menjadi sangat luar biasa. Dan pastinya kita nggak boleh sombong ya. Jadi kita harus terus berdoa bagaimana tim kita ini bisa menjadi tim yang luar biasa, sehingga nantinya menimbulkan leader-leader baru yang sangat luar biasa. Jadi mungkin tema kali ini saya maknai bahwa kalau sekarang kan BRI memberi makna Indonesia, tapi sekarang leader memberi makna para pekerja atau timnya untuk bisa menjadi leader yang luar biasa. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan teori-teori yang ada, itu sudah sangat sinkron sekali. Dan alhamdulillah selama 6 tahun menjadi seorang leader,
hasilnya alhamdulillah dimudahkan sama Allah dan selalu menjadi sesuai dengan ekspektasi, bahkan melebihi dari sebuah ekspektasi. Untuk di tahun pertama ketika menjadi seorang leader bisa mencapai juara 2 Sekanwil Semarang, dan di tahun kedua itu pun sama menjadi 10 besar Kanwil dan ikut SIPK, bahkan sampai 6 tahun terakhir bisa tim kita semua bisa SIPK. Dan di tahun 2020 juara 1 Kanwil juga, di 2021 juara 3 Kanwil, bahkan di 2020 dan 2021 mendapat SIPK terbaik, walaupun di 2020 itu SIPK-nya dengan nilai terus sehingga diambil nilai tertinggi, laba tertinggi, dan di 2021 mudah-mudahan untuk yang SIPK terbaiknya itu ini bisa lolos audit ya, lolos audit. Jadi dengan semangat, ternyata dengan semangat itu hasilnya ternyata bisa luar biasa dan bisa lebih dari ekspektasi kita. Terus ini yang terpenting lagi bahwa kita bekerja jangan sekali-kali mengharapkan mengharapkan sebuah jabatan. Jadi kita harus ikhlas ya, bahwa yang kita kerjakan itu merupakan suatu amanah perusahaan kepada pekerja yang harus kita capai. Untuk masalah membentuk leader baru itu sebenarnya efek dari sebuah kegigihan, sehingga secara otomatis tumbuhlah leader-leader yang baru karena dengan kinerja yang optimal dan hasilnya juga luar biasa yang disertai dengan doa yang tak henti-hentinya. Itu sekilas tentang leader bagi saya, karena saya memang banyak tahu tentang teori, tapi setidaknya apa yang sudah saya laksanakan, sudah saya aplikasikan ke teman-teman, ke dunia kerja, tidak melenceng jauh dari teori-teori yang barusan diajarkan dari Korpi RI Korpu Sendik Jogja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.